Oke kakak semuanya, sekarang saya sudah sampai di gerbang Bumi Perkemahan Padang Besi. Memang tidak ada gelangnya dan jalannya pun sudah sangat jelek sekali ya untuk masuk ke Bumi Perkemahan kita ini. Namun sampai sekarang belum terlihat adanya rencana perbaikan dari pihak pengelola Bumi Perkemahan ini sendiri. Jalannya berlubang dan agak kesulitan kalau ketika peserta hendak masuk ke lokasi ini atau setiap anggota gerakan pramuka yang ingin melakukan kegiatan di Bumi Padang Besi ini, terutama yang mau berkemah atau mengikuti kursus seperti yang dilakukan pada saat sekarang ini. Kakak-kakak semuanya, kita hampir sampai di Bumi Perkemahan Padang Besi saat ini. Nah, ini adalah Bumi Perkemahan Padang Besi di mana kita akan memulai video kita pada hari ini. Sudah ada Pak Lurah, ada si Andra. Halo Dek Nian. Halo Dek Andra. Oh, peserta cepetnya di bawah. Nah, akhirnya saya sampai juga ini di Padang Besi, kakak-kakak semua ya. Hari ini kita mau lihat kursus mahir lanjutan dari kursus mahir dasar yang kemarin kan. Aduh, lupa buka kacamata, nggak sopan kayak. Maaf, nggak sopan kalau ngomong sambil kacamata. Gini kakak-kakak semuanya, hari ini saya juga diminta untuk hadir di Bumi Perkemahan Padang Besi ini untuk mengupas seperti apa kegiatan kursus mahir lanjut yang digelar oleh Pusdiklat Cap Kota Padang ini. Sebelumnya mereka mengadakan kursus mahir dasar minggu yang lalu. Nah, sekarang kursus mahir lanjut. Sepertinya sangat aktif sekali ya. Semoga seluruh kuartir cabang yang ada di Sumatera Barat maupun Pusdiklat yang ada di seluruh Indonesia giat untuk menciptakan pembina-pembina mahir yang bisa membawa generasi muda ke arah yang lebih baik. Sebentar, saya parkirkan dulu motor saya. Nah, sekarang motor sudah mati. Nah, ini motor ini kemana saya pergi selalu menemani, walaupun belum lunas kreditnya. Dan ini selain boxnya besar, sangat menunjang aktivitas saya sebagai jurnalis ya. Terus kemudian aktif di pramuka mengharuskan saya untuk membawa perlengkapan yang lebih, pakaian ganti, kemudian pakaian ya semacam pakaian untuk hujan, mantel, jaket dan segala macamnya. Nah, maka motornya sangat cocok. Ini bukan promosi motor, tapi memang kapasitas boxnya yang saya tambahin satu lagi bisa membawa barang-barang kita lengkap. Nah, contohnya ini nih. Ini box bisa memuat satu buah tas besar. Tasnya besar sekali. Kemudian, beberapa perlengkapan lain ada di sini, termasuk juga ada HP. Kalau ada kejadian kita bisa mantau. Kemudian obat ganteng. Ada lagi beberapa pakaian ganti di sini. Jika di lapangan hujan, kita sudah standby dengan pakaian ganti. Nah, begitu. Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke aula seperti apa persiapan dilakukan oleh panitia dari kuartir cabang Padang ini untuk segera menggelar kursus mahir lanjut yang kabarnya pesertanya juga banyak. Oke, kakak-kakak semua, salam pramuka. Nah, kakak-kakak semua, saya sekarang berada di Padang Besi untuk segera menyampaikan atau mengabarkan kepada kakak semua yang ada di seluruh Sumatera Barat maupun seluruh Indonesia seperti apa kegiatan kursus mahir lanjutan dari kursus mahir dasar yang baru saja kemarin selesai dilakukan oleh kuartir cabang Padang. Di sebelah saya juga ada Kak Andra, andalan cabang Kota Padang ya, sebagai panitia dalam KML nanti. Nah, Kak Andra, sejauh ini persiapannya seperti apa ini
untuk KML besok nih? Oke, sejauh ini kegiatan pelaksanaan nantinya KML Pramuka Kwarcap Kota Padang sudah berjalan dengan baik. Sudah persiapan sekretariat, administrasi, dan perlengkapan perkemahan yang sudah dilakukan. Untuk lokasi belajar, untuk kelas juga sudah ya? Sudah. Kita bisa nanti lihat di lokasi di mana akan dilaksanakan. Sambil jalan-jalan kita lihat-lihat ke Andra. Nah, ada berapa kelas sekarang untuk kegiatannya? 2 kelas, yaitu golongan penggalang dan penegak. Golongan penggalang dan penegak. Nanti mereka masing-masingnya dibagi per golongan yang 2 itu? Ya, masing-masing nanti akan mendapatkan dinamika kelompok dan nantinya dibagi per kelompok belajar mereka masing-masing. Oh gitu ya. Terus kurikulumnya sama nggak antara kelas yang penggalang dan kelas penegak, atau ketika apa mereka disamakan, ketika apa mereka terjadi pemisahan di dalam kelas itu? Untuk materi secara umum nantinya akan ada penyamaan kelas, artinya belajar bersama, penggalang dan penegak disatukan. Tapi nantinya pada saat pemusatan golongan maka dia akan belajar masing-masing golongan penggalang dan penegak. Nah, kita kan mempunyai tenaga-tenaga ya, bisa diakui lah para pelatih kita yang luar biasa seperti yang sudah mengajarkan waktu IKMB kemarin. Untuk yang sekarang pelatihnya yang siapa saja yang bakal turun? Mungkin Kak Andra bisa tahu siapa saja pelatihnya nanti. Nantinya akan ada Kak Sofian, ada Kak Faisal, ya, ada Kak Hendrianto, dan Kak Azanil, Kak Nurhelmi, Kak ada Kak Litos. Oh ya, Kak Litos ya. Kak Litos, dan banyak lagi pelatih yang Ini aulanya kan Raya. Nah, ini saya lihat ini ada ini masih ada seperti yang kemarin absensi dengan menggunakan barcode. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti juga akan digunakan barcode semacam ini kan Raya? Barcode semacam ini apakah nanti juga akan digunakan? Barcode ini nanti akan kita gunakan juga sebagai absensi peserta yang semua akan dicoba untuk menggunakan data berbasis online. Termasuk pretest, masuk yang lain-lainnya ya? Termasuk pretest dan beberapa soal-soal di dalam penggalang nanti ada penjelajahan, dan golongan penegak itu penggambaran soalnya akan dilakukan secara online. Nah, apakah seluruh peserta sudah siap dengan ya katakanlah teknologi seperti ini untuk mengikuti kegiatan? Karena kan mereka biasanya absennya kertas tuh, absen diisi pakai kertas, terus ada yang bisa curi-curi absen, ada yang absen dan nitip sama teman. Nah, dengan sistem ini apakah itu masih bisa berlaku tuh nitip absen terus mereka cabut atau apa gitu? Nah, kalau untuk sistem ini kemungkinan kecil untuk peserta itu bisa melakukan penitipan absen dan kecurangan terhadap absen, karena mereka harus men-scan terlebih dahulu. Di scan pakai, tentu aplikasi juga harus diinstal di handphone ya? Ya. Harus punya handphone Android, harus punya paket, ya harus ada jaringan internet. Untuk paket handphone Android dan segala perangkat yang akan menggunakan basis ini sudah diingatkan, sudah diberitahu pada saat pertemuan cabang bahwa aplikasi ini yang harus di-download dan cara penggunaannya seperti ini. Nah, ketika ada peserta barangkali kan tidak semuanya yang punya HP Android. Nah, apa nanti cara menanggulanginya oleh panitia sendiri ketika ya katakanlah udah umurnya tua tapi udah nggak mau lagi gunakan HP Android kayak anak muda gitu kan? Apa nanti caranya mengantisipasi itu? Untuk peserta yang memang dianggap sudah agak grogi dengan perubahan digital hari ini, kita akan fasilitasi dengan beberapa perangkat yang ada, handphone yang lain, dan diajarkan cara penggunaannya. Oh, berarti penggunaan sistem online ini baru KMD dan KML tahun ini ya? Iya. Tahun sebelumnya belum? Belum. Nah, semoga itu bisa nanti makin meningkatkan minat para pembina pramuka untuk lebih mempelajari handphone berbasis Android maupun iOS barangkali. Iya, benar. Karena selama ini menurut orang-orang tua ya, anak-anak jangan dikasih HP Android, nanti ada muka yang aneh-aneh gitu kan. Nah, itu bagaimana kira-kira tuh kan? Dengan tahunya pembina sebenarnya Android itu nggak selalu jelek gitu kan. Bagaimana nanti himbauan kepada kakak peserta yang tentunya nanti jadi pembina berhadapan langsung dengan peserta didik? Artinya dengan menggunakan basis Android ini, media online seperti absen, kita mengajarkan secara tidak langsung juga bahwa kepada para pembina pramuka di Kota Padang, semua yang ada di Android itu ataupun smartphone itu tidak selalu semuanya
negatif. Oke. Ternyata ada konten-konten yang positif yang bisa juga diajarkan kepada peserta didiknya. Oke. Baik, kakak-kakak dan adik semua pramuka yang ada di Sumatera Barat maupun di seluruh Indonesia, bahwa tidak selamanya teknologi itu membawa dampak yang negatif. Contohnya hari ini dan hari kemarin dan kuartir cabang Kota Padang melalui Pusdiklat sudah menggunakan sistem kursus online ya, dengan menggunakan masing-masing peserta wajib menggunakan, tidak wajib memiliki ya, wajib menggunakan handphone berbasis Android. Artinya tidak wajib menggunakan itu, jika tidak punya dipinjamkan dari panitia ya gitu ya, tapi tidak wajib punya. Nah, karena kan kita tidak semuanya yang sanggup membeli atau tidak semuanya mau membeli gitu kan, artinya harus wajib menggunakan, bukan wajib memiliki. Oke, harus tahu caranya bagaimana. Dan nanti ilmu ini juga bisa diterapkan di sekolah kan, Andra ya, dengan adik-adik peserta didik. Oke. Nah, itu kakak-kakak dan adik-adik semuanya mengawali kursus mahir lanjut yang digelar oleh Pusdiklat Cap Kota Padang ini. Saya bersama Kak Andra yang merupakan andalan cabang Kota Padang yang bagian humas ya, bukan? Penelitian dan pengembangan. Andalan cabang urusan penelitian dan pengembangan. Wah, berbahaya ini. Ternyata saya bicara dengan orang yang cocok di bidang ini, yang selalu berkolaborasi dengan Pusdiklat dan Binawasa ya, yang selalu melakukan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan gerakan pramuka di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Sekian dulu dari saya bersama Kak Andra pada siang hari ini. Kita jumpa lagi nanti di episode berikut di kegiatan kursus mahir lanjut Pusdiklat Cap Kota Padang. Salam pramuka. Ulang lihat nancak salam Andra. 1 2 3. Salam pramuka. Mau ditulis kamu koma. 1 2 3. Salam pramuka.